Tahun 1868, suara tangis bayi memecah keheningan malam langit Yogyakarta. Seorang putra pribumi ditakdirkan lahir untuk membawa pembaharuan Islam di Nusantara. Dialah Muhammad Darwis, putra keempat dari seorang ulama terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Giri. Beliau dilahirkan di lokus yang prestisius, yakni Kauman, salah satu lokus di Yogyakarta yang menjadi lokasi tempat pemukiman para pejabat keagamaan dan pemerintahan pribumi. Nah, maka masa kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki nama Muhammad Darwis itu adalah masa di mana ia mendapatkan pendidikan baik dari lingkungan dan dari keturunannya. Maka Muhammad Darwis kecil adalah sosok anak yang tumbuh kembang menjadi anak yang memiliki karakter yang baik, memiliki akhlak yang baik, bahkan memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik. Sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan memang inilah sosok mujadid, sosok pembaharu di dalam Indonesia, ya, bagaimana di Nusantara ini pada saat kita dalam kondisi masuk ke dalam tekanan-tekanan dari kolonialisme dan lain-lain, justru muncul satu pencerah, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Darwis kecil tumbuh memasuki usia 15 tahun. Ia langkahkan kakinya untuk menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Menurut sebagian catatan sejarah, pada usia 8 tahun, Muhammad Darwis itu sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Dia pandai tilawah, kemudian pandai juga qiraah, bahkan dia mengkaji terjemah Al-Quran dan tafsir Al-Quran dari ayahandanya itu ketika dia berusia kecil. Maka ketika tumbuh remaja, sayangnya di Nusantara pada waktu itu, dalam tanda kutip diharamkan penduduk lokal untuk belajar di sekolah gubernamen, namanya sekolah bentukan Belanda. Maka Muhammad Darwis remaja dititipkan oleh ayahandanya untuk belajar berbagai macam bidang keilmuan kepada para ulama yang terkemuka di Nusantara saat itu. Bumi Nusantara kala itu berada dalam kendali kekuasaan tangan penjajah Belanda. Mendapatkan pendidikan dari mereka adalah hal yang diharamkan. Nah, kemudian sesampainya di Mekah, Muhammad Darwis serius mengkaji bidang keilmuan yang dikaji di tanah air. Beliau mengkaji ilmu qiraat, itu kesukaannya. Kemudian berikutnya beliau juga mengkaji ilmu tauhid sebagai dimensi teologis dalam Islam, mengkaji tafsir, mengkaji fikih, mengkaji ilmu mantik, mengkaji ilmu falak yang nanti menjadi bekal beliau di tanah air, dan konon bersalah satu sumber beliau pun mengkaji ilmu tasawuf. Ternyata memang sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan itu selain membuat pengajaran pembelajaran Islam yang formatnya ala barat, ya, yang kemudian banyak tantangan juga, tetapi akhirnya beliau berhasil dan kita bisa lihat hasilnya saat ini, ya. Tak ada pilihan lain bagi Darwis kala itu. Ia harus menetap di Mekah untuk belajar demi mendapatkan pendidikan agama yang kuat. Darwis muda sudah berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abu al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Sebelum kembali ke kampung halaman, nama Ahmad Dahlan disematkan ke dalam relung jiwanya.
Tahun demi tahun berganti. Kepulangannya ke tanah air ia jalani agar Islam tak hilang ditelan kelicikan penjajah. Nah, buah dari interaksi dengan ragam keilmuan tadi, terjadi proses internalisasi Islam yang luar biasa dalam. Hingga ini memantik dia untuk pulang kembali ke tanah air, ingin mendakwahkan apa yang ia peroleh di kota suci Mekah pada waktu itu. Kemudian sesampainya di Kauman, beliau benar-benar mendakwahkan ilmu yang diterima ketika di Mekah. Beliau mengumpulkan para imam dan khatib, kemudian yang di Kauman pada waktu itu, kemudian dia menyampaikan ilmu-ilmu keislaman. Jauh dalam hatinya menunda kerinduan mendalam untuk kembali ke kota suci. Tahun 1903, ia memutuskan kembali berangkat ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Baginya, ilmu yang telah dikuasai dirasa sangat tak cukup untuk memperjuangkan Islam meraih kemerdekaan. Nah, kemudian karena beliau merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dari dirinya, beliau kembali berangkat ke tanah suci Mekah untuk kembali mengkaji disiplin ilmu keislaman. Nah, sesampainya di Mekah pada tahun 1903 sampai 1906, Kiai Haji Ahmad Dahlan berkenalan dengan produk pemikiran para pembaharu di dunia Islam. Kan saat itu sedang terjadi gerakan pembaharuan di dunia Islam yang ditandai munculnya para pemikir yang cukup populer saat itu. Sebut saja misalnya seperti Ibnu Taimiyah, ada Jamaluddin Al-Afghani, kemudian ada Muhammad Abduh, ada Muhammad Rashid Ridho. Konon pemikiran mereka para pembaharu di dunia Islam saat itu dikonsumsi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, sehingga majalah Al-Urwatul Wusqa yang dipimpin oleh Said Muhammad Jamaluddin Al-Afghani itu hatam tuntas dikaji oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Betapa spirit pada saat awal Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, sampai pernah ada cerita ya dulu, murid beliau itu saking dikaji terus surat ini sampai bosan. Surat apakah itu? Surat Al-Ma'un. Jadi surat Al-Ma'un ini terus dikaji-kaji terus berulang-ulang, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ingin murid-muridnya hanya hafal, hanya paham artinya, tetapi ingin mereka melaksanakan perintah yang ada dalam surat itu. Ya, begitu. Jadi ketika ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin fawilil lil musallin, kan gitu ya. Jadi jelas ada orang yang mendustakan agama, orang-orang yang menghardik anak-anak yatim, tidak saling mengajak untuk memberikan makan orang-orang miskin gitu. Celaka orang-orang yang sholat. Ini di sini. Nah, ini konsepnya yang akhirnya kalau kita lihat betul betapa gerakan-gerakan di awal saja gitu ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini itu sudah melahirkan gerakan-gerakan sosial. Belajar dan belajar, berbagai literatur dibacanya. Tatkala berjalannya waktu, pemikiran sang kiai terbuka. Matanya melihat ada persoalan yang harus segera dibenahi umat Islam di Indonesia. Soal pendidikan mengganjal dalam hatinya. Baginya, hal itu penting untuk menyelamatkan Islam dari jurang ketertinggalan. Apa-apa yang dilakukan beliau itu memang out of the box gitu kalau bahasanya itu. Coba bayangkan ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini beliau itu membuat satu keputusan yang merubah kiblat gitu, mengubah. Coba kan dulu itu kiblat itu dipahami sangat sakral ya, harus menghadap ya memang ke kiblat begitu, ke arah barat pada saat itu di Kanoman itu, di Kesultanan itu. Tetapi dengan ilmu geografisnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kemudian beliau terapkan, ternyata ini tidak tepat. Dan untuk menggeser ini semuanya perlu satu keberanian, karena ini mengubah seakan-akan apa yang sudah ditentukan sejak zaman kakek-kakeknya terdahulu. Jadi ini, waduh, ini ya kayak mengamandemen gitu. Tanpa sengaja, ulama Indonesia memang telah digoreskan bersatu, meski dengan pendapat yang berbeda.
Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kalau kita lihat itu perbedaannya hanya 2 tahun kalau tidak salah. Yang satu memanggil Mas Darwis, yang satu Ade Hasyim ya. Dan mereka itu pernah satu asrama di pesantrennya Soleh Darat di Semarang. Ya. Dan ketika di Tanah Suci Mekah, sanad ilmunya bertemu dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, meski demikian mereka punya visi yang berbeda. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan kajiannya lebih suka pada tajdid, ide-ide tentang pembaharuan dunia Islam. Tetapi kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lebih cenderung kepada kajian hadis, sehingga beliau mendapat gelar sebagai Hadratus Syekh dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Laju perkembangan Islam kala itu semakin tak tertahan. Penjajah kalang kabut, nama sang kiai semakin tersohor. Perjuangannya bukan isapan jempol belaka. Hubungan persahabatannya dengan ulama besar bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari tercatat dalam sejarah keabadian. Keduanya memiliki kesamaan dalam misi memperjuangkan Islam sebagai agama yang kuat. Nah, visi yang sama tentang kebangsaan ini bisa dilacak bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya atau Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah ada salah satu organisasi kepanduan namanya Hizbul Wathan. Ini mengumpulkan generasi muda yang dididik mereka itu untuk memiliki nilai patriotisme, nilai nasionalisme, kemudian mereka dilatih dengan latihan-latihan tertentu hingga sejarah mencatat dari Hizbul Wathan itu lahir generasi-generasi yang punya andil besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sementara di kemudian hari Kiai Hasyim Asy'ari menggunakan jargon yang sama yang populer disebut dengan Hubbul Wathan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu penuh dengan pergerakan, kalau yang namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini penuh dengan analisa, penuh dengan kitab-kitab tulisan itu banyak ya. Jadi kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lebih menganalisa, lebih ke menyukai torekot gitu ya. Kemudian lebih menulis kitab-kitab, banyak kitab-kitab yang beliau tulis, ide-ide, gagasan gitu. Nah, ini perbedaannya sudah mulai terlihat. Yang satu pergerakan, yang satu menganalisa, melihat pemetaan dan lain-lain, menuliskan ide-ide, gagasan dan lain-lain. Nah, itu kalau kita lihat dengan spirit dan keilmuan mereka inilah yang kemudian mewarnai perkembangan Islam di Indonesia saat ini. Sang kiai melahirkan banyak gagasan, begitu juga dengan sahabatnya. Jalan berbeda tak lantas membuat hubungan keduanya retak dan menjauh. Kekuatan berbeda pandangan itulah yang membuat mereka semakin erat. Sesungguhnya umat Islam itu sudah sangat terbiasa dengan perbedaan. Sangat terbiasa dengan perbedaan. Apakah itu perbedaan pendapat, perbedaan cara, dan lain-lain sudah terbiasa. Ya karena apa? Karena memang manusia ini kan sangat beragam latar belakang dan lain-lain. Dan Islam ini mewadahi ini. Mereka memiliki jalur masing-masing untuk saling mengisi ruang kekosongan. Tak memberi sedikit celah kepada penjajah, mengobrak-abrik agama ini dari dalam. Sang kiai melihat dan perlu kekuatan yang kuat serta besar untuk memperkuat gagasannya terhadap Islam. Sebuah organisasi ia bentuk untuk mewadahi masyarakat dan muridnya. Keputusan besar sang kiai menghentak seluruh rakyat kauman di Yogyakarta. Pada tanggal 18 November 1912, Muhammadiyah berdiri. Nah,
Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan potret dua orang sahabat yang memiliki kedekatan secara personal, kedekatan dalam konteks sanad ilmu, dan memiliki kedekatan dalam visi kebangsaan. Di kemudian hari sejarah mencatat Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi tokoh Muhammadiyah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi tokoh Nahdlatul Ulama, di mana dua organisasi itu menjadi dua organisasi besar yang punya andil bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan NU-nya, ini berbeda tapi tidak ada masalah. Nah, karenanya jangan kemudian ada bibit-bibit namimah atau adu domba yang kemudian memang digelontorkan pada saat itu, dilancarkan oleh para penjajah ini agar supaya kemudian selalu umat Islam itu bertempur gitu. Jadi masalah kunut dan tidak kunut saja bisa jadi rame. Karena apa? Karena dipanas-panasi itu, padahal biasa saja kan masalahnya itu.